なんだよそいつ。ナザーライダー。ちょっと待って。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umam Kreatif. Di event Ksatria yang terakhir, ya saya harus mengatakan ini yang terakhir karena sebenarnya kita ada 6 Ksatria. Tapi Ksatria yang kelima terpaksa saya cancel karena ada satu dan berbagai macam hal yang tidak bisa saya sebutkan. Makanya itu saya hilangin. Dan kita langsung melompat ke Ksatria yang ke-6. Ya, dengan anggapan kita hanya punya 5 Ksatria di event merah putih ini. Ya, maaf ya, nggak apa-apa ya. Tapi untuk giveaway-nya tetap akan ada, tapi di video yang berbeda nanti, oke? Nah, jadi untuk Ksatria yang terakhir ini adalah karya masterpiece dari master sculpting di Indonesia, yaitu adalah Mas Benny Pustanding dari Pustanding Art. Oke, jadi beliau ini adalah salah satu skulptor yang jago sekali membuat figur, tapi kali ini basicnya adalah SIC. Oke, jadi beliau ini juga punya channel YouTube seperti ini. Jadi beliau ini mereview figur-figur ciptaan beliau dan juga menunjukin cara bikinnya. Jadi review sekalian bikin, mantep banget tuh. Jadi untuk teman-teman yang pengen lihat figur-figur ciptaan beliau ini, bisa cek di YouTube-nya atau di Facebook-nya. Link ada di deskripsi, oke? Nah, jadi karakter kita kali ini adalah Bima X yang sudah fusion dengan Osiris. Enaknya kita panggil Osiris saja ya. Oke, jadi konsepnya ini adalah Bima X yang fusion dengan Osiris. Ada juga yang bilang kalau Osiris yang menggunakan Flamestone. Tapi kalau dari sisi Mas Benny-nya, jadi si Osiris menggunakan Flamestone dan berubah menjadi Bima X. Wah, ngeri banget sih. Oke, untuk karya aslinya ini adalah ciptaan dari Om Gali Sugiarto. Pokoknya teman-teman kalau pengen lihat figur ini diciptakan, proses pengerjaan Bima X Osiris ini ada di videonya Mas Benny di channel YouTube beliau. Jadi langsung saja buat teman-teman yang mau lihat proses pembuatan dari Bima X Osiris ini. Jadi kita di sini murni untuk nge-review figurnya aja. Oke, kita pertama review dari packagingnya dulu. Jadi ini packaging adalah packaging buatan saya sendiri. Saya foto Bima X-nya dan saya bikin sleeve untuk boxnya. Jadi boxnya ya hanya kotak kado. Oke, tampilan depannya adalah seperti ini. Ada separuh badan dari Bima X yang sedang memegang api. Di atas sana ada logo dari Pustanding Art. Oke, di bawah sini ada tulisan dari Sculpt by Benny Pustanding Tua selaku skulptor ataupun yang membuat Bima X ini menjadi nyata. Terus di bawahnya ada artwork. Jadi pencipta konsep dan juga Bima X Osiris ini adalah Om Gali Sugiarto. Jadi beliau adalah pembuat artnya langsung. Dan di bagian belakang ada pose dari Bima X yang berdiri full. Ini saya bikin sama persis dengan art yang aslinya seperti ini. Tapi di foto ini memang menggunakan figur aslinya. Oke, dan di situ ada tulisan foto bayi umumkan 30. Ya, narsis sedikit lah. Di samping sisinya ada tulisan dari Bima X Osiris dan di sisi lainnya ada tulisan Pustanding Art sebagai logo dari sang skulptornya, oke? Dan baiklah, kita langsung review Bima X Osiris.
Oke, dan ini adalah SIC Bima Satria Garuda, atau bisa dibilang dengan Bima X Fusion dengan Osiris. Wah, gila-gila. Ini memang benar-benar jenius sih. Aduh, sudah lama saya memimpikan punya figur ini, dan akhirnya kesampaian juga di event kali ini. Thank you buat Om Benny yang udah mau mengibahkan figur ini buat saya koleksi. Waduh, gila, keren. Baiklah, pasti pada nggak sabar lagi kan. Kita coba lihat detail dari bawah sampai ke atas. Di bagian telapak kakinya polos seperti ini, tapi itu menambahkan sculpt untuk jari-jari kakinya. Naik lagi sebagian atasnya. Nah, kalau kita lihat di bagian kakinya itu juga ada ukiran-ukiran sekilas seperti itu, seperti ini. Oke, terus yang bikin saya agak melongo itu adalah di bagian kakinya nih. Kakinya tuh kayak berasa ada cengkeraman gitu. Kalau teman-teman pernah lihat review Tajadol kemarin, ya kayak gitulah kira-kira Tajadol yang versi sudah berubah menjadi burung. Nah, gila, keren banget sih ini. Dari shadingnya juga, dari warnanya dan detailnya nih. Ini benar-benar di sculpt oleh Mas Benny. Gila, keren. Tuh, yang bikin saya suka ini bagian kakinya loh ini. Kakinya memang benar-benar padu ya kan tuh, kokoh. Ini jadi berasa seperti SIC-nya Bima, memang benar-benar Bima. Oke, naik lagi di bagian pahanya. Nah, pahanya itu kayak ada cengkraman juga, seperti ini, kayak ada cakar juga di sini. Keren tuh, kayak gini nih. Teman-teman bisa nikmati sendirilah detailnya kayak gini. Di bagian belakangnya polos saja seperti ini sih. Tuh, kayak gitu bagian belakangnya, cuman ini sampai sini aja. Kita ke bagian bokongnya. Nah, di bokongnya itu ada selendangnya. Cuman kalau nggak salah di filmnya Bima X tuh di sini juga ada detail selendang emasnya, tapi Om Benny cuma buat di sini aja. Oke, di bagian belakangnya kalau kita lihat ini merepresentasikan burung Garuda, dimana ini kepalanya, ini ekornya, dan ini kayak sayapnya, tapi beda arah. Oke, gila, ini detailnya benar-benar berasa seperti sayap gitu ya. Nih, kalau kita lihat detail di bagian kepala Garudanya nih kayak gini, benar-benar antik sekali. Dan di atasnya juga ada warna-warna clear gini. Oh, ini bisa lepas harusnya nih. Oke, hati-hati. Ya, detailnya seperti ini. Di bagian belakangnya juga sayap-sayap burungnya juga keren. Di bagian ekornya seperti ini, jadi padu banget ya. Tuh, kalau dibalik kayak ini jadi padu banget ya. Oke, jadi keren banget seperti ini. Gila, ini saya nggak bisa ngomong apa-apa sih, jujur. Oke, di bagian ininya, perutnya ini ciri khas dari Bima, dari Satria Garuda ataupun juga Bima X. Seperti inilah kira-kira, ada motif-motif kayak gini. Terus juga ada motif batik di sini. Nah, ini batiknya benar-benar dibikin keren banget. Oke, terus juga ada sispeknya. Ini kalau saya boleh sotoy, ini sepertinya bawaan dari figur Todoroki ataupun SIC Hibiki Family lah. Oke, di sini juga ada logo Bimanya yang polos, nggak dicat, tapi bagus sih. Kalau dicat mungkin lebih rame kali ya. Dan kalau teman-teman perhatiin, ini bagian armornya ini kayak ada cengkraman dari belakang. Kayak dari belakang nyengkram armornya. Jadi kayak gini, ada kuku-kukunya. Oke, nah di sini juga ada kayak bulu-bulu gitu, bulat-bulat gini. Keren banget sumpah nih. Terus di bagian ininya juga motifnya ini teman-teman bisa lihat deh. Ini motif batiknya benar-benar diukir. Kapan saya bisa bikin kayak gini ya? Keren sumpah. Oke, di bagian tangannya, wah ini gila tuh. Sadis. Oke, juga ada aksen berwarna silvernya. Ini jujur saya cuma menikmati sculpt ataupun detailnya ya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa sumpah. Jadi ya sebatas keren-keren aja. Oh, ini dikasih permata ruby gitu ya. Dikasih permata manik-manik gitu. Keren, jadi berasa banget power stone-nya, flame stone. Oke, dan di bagian kepalanya kalau teman-teman lihat baik-baik, ini ada bentuk dari kepala Garuda. Dan di tengah-tengah situ ada permata berwarna kuning. Tuh, gila, keren banget sumpah. Dan ini dia menggunakan part clear seperti ini. Di bagian mulutnya seperti itu, rapat saja. Ini kayak mulutnya si Osiris gitulah, yang nggak punya mulut. Oke, di bagian belakang seperti ini, tengkuknya kayak gitu. Nah, ini benar-benar keren sih. Sumpah ini, aduh, gimana ini? Kok keren banget. Wow. Bingung saya mau ngomong apa sumpah. Ini benar-benar keren loh. Gila. Ini warna part clearnya dan presisi banget di sini. Yang bikin keren tuh bagian kepala burungnya itu loh. Di tengah-tengahnya ada permata berwarna kuning. Oke, jadi detailnya, aduh, nggak perlu diragukan lagi lah.
Satu kata saja sih dari saya, keren. Oke, sekarang kita coba di bagian artikulasinya. Pertama-tama di bagian kepalanya dulu. Kepalanya bisa berputar 360 derajat. Saya rasa agak susah karena memang SAIC zaman dulu itu agak-agak terbatas artikulasinya. Jadi kita anggap nggak bisa aja ya. Oke, untuk menunduk dia seperti ini, cakep. Tuh. Untuk mendongaknya dia hanya sampai sini aja. Ya bisa dibilang nggak bisa mengedongak. Ke kiri, ke kanan nggak bisa. Jadi ya kepalanya cuma hanya bisa kayak gini aja. Ini sudah lebih dari cukup sih. Berikutnya di bagian ininya soldernya cuma gini-gini aja. Dia pakai cantolan seperti itu. Yang di bagian ini nggak bisa diapa-apain. Kayaknya bisa, cuman saya takut. Oke, terus ada bisetnya. Ini bawaan dari SIC zaman dulu, joinnya ya. Kayak gini aja sih. Terus di bagian ini bisa diputar seperti ini. Nah, kayak gitu. Untuk artikulasi di bagian tangannya, ini hanya bisa maju sedikit saja seperti ini, ya, ke belakang seperti ini. Dia menggunakan join lama seperti itu. Oke, terus ini ada menggunakan ball joint, jadi ini bisa dimereng-merengin kayak gini. Oke, bisa di kayak gini-giniin karena dia menggunakan ball joint yang lama. Oke, bisetnya sama seperti yang tadi kayak gini. Ya, jadi tangannya cukup terbatas lah karena memang SIC zaman dulu itu ya artikulasinya memang sangat-sangat terbatas. Oke, untuk artikulasi di bagian perutnya hanya sampai sini saja, nggak bisa diapa-apain. Ya, ini sudah lebih dari cukup sih. Nunduk nggak bisa, nunggak nggak bisa, tapi nggak masalah menurut saya karena ini memang pada dasarnya hanya untuk foto-foto vanilla aja atau foto-foto coolnya aja. Nggak perlu digerakin se-ekstrim apapun karena ini memang menggunakan base SIC yang lama. Oke, untuk di bagian pahanya ini bisa maju mundur sedikit ini aja, jadi nggak banyak karena memang terbatas. Di bagian lututnya ini hanya bisa bengkok seperti ini saja, ya. Bagian kakinya ini kayak gini aja pivotnya. Ini bisa dipatahin kalau nggak salah. Nah, kayak gitu. Oke, jadi artikulasinya ini masih sangat-sangat terbatas. Tapi ini memang ditujuin untuk pose-pose keren atau pose-pose vanilla yang seperti tadi saya bilang, ataupun juga buat pajangan. Tapi ini memang benar-benar detailnya itu yang sangat saya nggak bisa ngomong apa lagi. Ini memang benar-benar keren nih figur ini. Ya, saya nggak sabar buat moto-motonya nanti. Oke, jadi hanya itu artikulasi yang kita miliki untuk figur sekeren ini. Oke, jadi inilah semua kesatria yang sudah kita review di event Kesatria Merah Putih ini. Ada Bima S, Eagle, Bima X, Bima Shinkocho Seho, dan juga ada di X Bima. Dan yang terakhir ada juga SIC Bima. Nah, jadi inilah perbandingan semua Bima yang saya miliki. Gimana teman-teman? Oke, dan inilah review terakhir kita di sesi event Kesatria Merah Putih. Yang tadinya plan saya ingin 7, saya pangkas jadi 6. Dan terpaksa yang kelimanya nggak bisa saya tampilin karena memang nggak terkejar waktunya. Ya, COVID merubah segalanya teman-teman. Oke, jadi thank you buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi, yang sudah support channel ini sampai sekarang, yang sudah memberikan figur-figur untuk direview. Om Syarani, thank you buat Bima S Shinkocho-nya. Om Ruby, thank you buat Bima X-nya, dan juga Mas Benny, thank you buat SIC Bima X-nya. Ini memang benar-benar saya berterima kasih kepada teman-teman atau master-master yang udah support channel ini. Saya benar-benar berterima kasih. Oke, jadi mohon maaf untuk semua dan segala kekurangan di event Kesatria Merah Putih kali ini. Semoga nanti di event berikutnya saya bisa membuat sebuah gebrakan yang bagus lah. Oke. Nah, jadi itu tadi adalah review Bima X O Series. Benar-benar saya nggak bisa ngomong banyak untuk figur yang satu ini. Saya speechless ngelihat detailnya, ngelihat bentuk Bima X-nya yang benar-benar another rider banget ya kan. Oke, jadi skor dari saya 10/10. Memang ini benar-benar karya yang sangat sempurna sekali. Kalau dari teman-teman ini dikasih skor berapa? Oke, tulis di kolom komentar. Jadi, sampai sekarang pun saya masih tertegun melihat si Bima X ini. Oke, jadi segini dulu review kita kali ini. Thank you buat teman-teman semuanya yang udah support channel ini. Yang belum subscribe channel ini langsung saja di subscribe dan beri saya support agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten yang lebih baik lagi. Bisa membuat sebuah gebrakan yang bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umamkhan30. Saya akhiri video ini. Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.